Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zaid Misentra dengan nomor induk mahasiswa 21010610027. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan yang telah dibagikan oleh Bapak Muhammad Nur Amin selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir hadis manajemen pendidikan. Baik, langsung saja tidak berlama-lama. Yang pertama, ayat-ayat yang relevan dalam sarana prasarana, yakni yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Mungkin jika dilihat dari artinya jika dikaitkan dengan manajemen juga sudah jelas bahwa kita dalam memakai sarana prasarana itu tidak boleh berlebihan. Selanjutnya untuk hadis yang relevan dengan sarana prasarana, yakni yang berbunyi man salaka tariqan yaltasimu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, rawahul Muslim. Yang memiliki arti barang siapa menempuh satu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, maksud jika diintegrasikan dengan ilmu manajemen, yakni hadis tersebut menyatakan bahwa banyak cara, banyak sarana yang bisa dipakai untuk mendapatkan jalan menuju surga, seperti itu. Selanjutnya ayat yang relevan dengan pembiayaan. Nah, dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mudabbirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi jika diintegrasikan dengan ilmu manajemen juga atau hikmah dari ayat ini, manajemen pembiayaan itu penting karena jika tidak di manajemen maka akan boros dan itu menjadi saudara setan, seperti itu. Untuk hadisnya, untuk selanjutnya ayat atau hadis yang relevan dalam hubungan masyarakat. Nah, ayat yang relevan dalam surat Al-Ashr ayat 3 yang berbunyi Illal ladina amanu wa amilus solihati wa bil haqqi wa tawabis sabr. Nah, yang berbunyi artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Dari pengertiannya mungkin juga kita sudah pahami bersama bahwa orang-orang beriman itu saling menasihati dan nasihatnya itu menuju ke jalan yang kebenaran, seperti itu. Selanjutnya kita beranjak ke nomor berikutnya, yakni nomor 2, yakni hadis atau ayat Al-Quran yang relevan dalam bidang adil. Saya menyebutkan pada Quran surat An-Nahl
ayat 90 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jika dikaitkan dengan konteks manajemen pendidikan Islam, itu mungkin dari arti juga sudah bisa dimengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita untuk berperilaku adil dan berbuat kebajikan. Seperti itu, demi keberlangsungannya suatu sistem dalam instansi yang kita jalankan, seperti itu. Selanjutnya pada prinsip akuntabel. Nah, menelisik dari pengertian dari akuntabel sendiri, yakni suatu prinsip bisnis yang mengatakan mengajarkan mengenal transparansi, kriteria, serta pertanggungjawaban seseorang atas tugas maupun kewajibannya. Nah, untuk ayat atau hadis yang relevan, yakni terkait akuntabel, pada surat Al-Mudaththir ayat 38 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Untuk hadis yang relevan dengan prinsip akuntabel, yakni kulluhum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas dipimpinnya, seperti itu. Jadi menelisik dari dua pengertian antara Al-Mudaththir ayat 38 dengan hadis yang baru saja saya sebutkan, yakni bisa diambil benang merah bahwa setiap orang itu memiliki pertanggungjawaban yang besok pada hari kiamat itu akan dimintai pertanggungjawaban tersebut. Misal kita melakukan kegiatan A, nah kegiatan A tersebut akan dimintai pertanggungjawaban secara tuntas pada hari kiamat, pada dunia akhirat, seperti itu. Selanjutnya pada prinsip keseimbangan. Nah, saya menyebutkan pada Quran surah Al-Hijr ayat 19 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbathna fiha min kulli syai'in mawzun. Yang berbunyi wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbathna fiha min kulli syai'in mawzun. Yang artinya, kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya
gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Sedangkan untuk hadis yang relevan pada prinsip keseimbangan, yakni yang berbunyi i'malu lidunya ka'annahu ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, yang artinya bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Jadi dari dua arti atau dua arti yang sudah saya sebutkan tadi, arti dari al-hijab dan arti dari hadis yang sudah saya sebutkan tadi, segala sesuatu itu harus dilakukan sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan tarafnya, standarnya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya pada prinsip keikhlasan. Ini beranjak ke nomor ketiga, yakni ayat atau hadis yang relevan dengan prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam tentang keikhlasan, kejujuran, dan amanah. Nah, kita beranjak ke prinsip keikhlasan terlebih dahulu. Nah, terkait ayat Al-Quran yang relevan dengan prinsip keikhlasan ini, saya menyebutkan pada Quran surat Ghafir ayat 14 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim fad'ullaha muhlisina lahud-din walau karihal kafirun, yang artinya maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Selanjutnya mungkin dari arti dari Quran surat Al-Ghafir ayat 14 ini juga sudah bisa dimengerti, ya, bahwa kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala itu harus tulus dan ikhlas, walaupun ada beberapa orang kafir yang tidak menyukai Allah Subhanahu wa taala. Jika diintegrasikan dengan ilmu manajemen pendidikan Islam, kita dalam mengerjakan sesuatu itu harus ikhlas, harus menjalankan dengan tulus juga, seperti itu. Selanjutnya pada prinsip kejujuran. Di sini saya menyebutkan Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi pada selanjutnya untuk hadisnya saya menyebutkan seperti ini. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Nah, jika diimplementasikan dalam dunia manajemen pendidikan, suatu
prinsip yang harus dimiliki oleh suatu kepemimpinan pendidikan, yakni perilaku jujur, yang dimana dengan pemimpin itu menerapkan perilaku jujur dalam instansinya, bisa dipastikan instansinya itu akan berjalan dengan baik-baik saja. Terlebih lagi untuk organisasi yang berlabelkan Islam seperti itu. Selanjutnya pada prinsip amanah. Nah, di sini juga saya menyebutkan untuk Qur'annya di surah Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfa'na minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Untuk hadisnya saya menyebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Salah seorang sahabat bertanya, bagaimanakah menyanyiakannya wahai Rasulullah? Apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Jadi poin amanah ini juga merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh suatu kepala atau kepemimpinan pendidikan dalam suatu instansi. Dikarenakan jika pemimpin itu tidak memiliki amanah dalam dirinya, maka bisa dipastikan dalam instansi tersebut akan mengalami atau mendekati yang namanya kehancuran. Baik, selanjutnya kita beralih ke nomor selanjutnya, yakni pada nomor 4, sebutkan dan jelaskan ayat dan hadis yang relevan dengan prinsip Total Equality Management. Nah, dalam hal tersebut saya menyebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat di atas berkaitan dengan manajemen mutu terpadu atau total equity management, yaitu pada lafaz silu. Selama ini itu diartikan sebagai Islam dalam konteks agama. Namun sebenarnya dapat diartikan lebih luas lagi, seperti kesejahteraan, keselamatan, kemakmuran, kualitas, dan lain sebagainya.
Nah, terjemahan yang lebih luas dari ayat di atas adalah berbuatlah dan bertindaklah kamu untuk meraih kebaikan dan kesejahteraan secara menyeluruh, seperti itu. Selanjutnya saya menyebutkan hadis yang berbunyi, artinya saja ya, sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan itu dilakukan dengan tepat, terarah dan tuntas. Jadi maksud dari hadis di atas mungkin sudah dimengerti juga ya, sudah dipahami bahwa proses apabila dilakukan dengan terarah dan teratur, maka hasilnya itu juga akan baik. Nah, untuk mencapai mutu, proses juga harus dilakukan secara teratur dan terarah, seperti itu. Selanjutnya untuk nomor yang kelima, yakni soalnya sebutkan dan jelaskan ayat dan hadis yang relevan dengan kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam. Nah, di sini saya menyebutkan pada ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedapatan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah, seperti itu. Pada ayat ini itu menggambarkan bahwa Rasulullah adalah suri tauladan bagi manusia, karena beliau adalah seseorang yang kuat imannya, berani, sabar, tabah menghadapi segala cobaan, percaya dengan segala ketentuan Allah dan berakhlak mulia. Jika pemimpin ingin kepemimpinan yang baik, berbahagialah hidup di dunia dan di akhirat, maka mereka harus mencontoh dan mengikuti sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, akhirnya kita selanjutnya beranjak ke nomor yang terakhir, yakni sebutkan dan jelaskan ayat dan hadis yang relevan tentang problematika dan solusi manajemen pendidikan Islam. Nah, di sini saya menyebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 35, yakni yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahum innallaha kana aliman khabira. Yang artinya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang guru damai dari keluarga laki-laki dan seorang guru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya atau juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Teliti dan Maha Mengenal. Untuk makna dari ayat ini, yakni memberi pemahaman bahwa yang pertama itu anjuran untuk segera mungkin menyelesaikan konflik secara dini. Yang kedua, cara menyelesaikan konflik adalah melalui mediator yang disebut hakam. Yang ketiga, mediator atau hakam itu merupakan sosok pribadi yang benar-benar bisa diteladani.
Dan yang keempat, keinginan kuat untuk melakukan penyelesaian ke konflik dari masing-masing pihak. Nah, ayat tersebut juga itu memberi gambaran tentang penyelesaian konflik. Para manajer harus, jika dikaitkan dengan manajemen pendidikan Islam, para manajer itu harus memperhatikan berbagai proses penyelesaian konflik. Cara penyelesaian gimana, dan syarat orang yang menyelesaikan konflik tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada perkataan atau tingkah laku saya yang kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.